Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Jigokuraku episode ke-6. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dilanjutkan. Di sini kita diperlihatkan Rokurota selagi masih bocil. Menurut bapaknya, si Rokurota ini makannya gembul banget dan menurutnya ini bagus. Menurut ibunya pun Rokurota ini tumbuh kuat. Jadi di sini setiap Rokurota menyusun batu, di sini diperlihatkan ada orang yang mati. Tidak cuma itu, batu yang dilemparinya juga sama begitu, selalu ada yang mati. Setelah bayangan itu, di sini Rokurota mencabik si Genji sampai mental begitu. Sagiri pun langsung menghampiri si Genji. Menurut Sagiri, Genji ini harus segera diobati. Tetapi Genji berkata dia menyuruhnya Sagiri untuk lari dari sana. Menurutnya ini sudah terlambat. Pada saat yang sama Rokurota nyamperin mereka. Disitulah datang si Gabimaru dengan tendangan yang sangat cantik, aduhai. Sampai-sampai tuh si Rokurota mental begitu. Pohon-pohon pun sampai terguling begitu. Menurut si Gabimaru, Rokurota ini sang kriminal apa monster sih? Kok bisa-bisanya dia tidak terluka? Sagiri menjelaskan dia ini adalah raksasa Bijen Rokurota. Sagiri langsung sadar kan dia ini dijaga Algojo Agent. Apakah Agent sudah meninggoy? Kita belum tahu. Di sini Gabimaru merasa setelah melihat matanya Rokurota kalau sekarang Rokurota sudah menemukan targetnya. Juga menurut si Gabimaru pasti sulit untuk melarikan diri dari sana bersama-sama. Tidak ada kata lain, Gabimaru harus melawannya dan membunuhnya. Tetapi Gabimaru masih belum tahu cara melawannya itu. Karena tadi yang dia tendang pun gak mempan. Lalu Gabimaru pun kembali kepikiran tentang aturan Shinobi nomor 9. Yang mana untuk menganalisis kemampuan musuh secara akurat. Setelahnya Gabimaru pun akan memutuskan setelah dia mengukur kekuatan si Rokurota ini. Di saat yang sama Rokurota langsung nyabut tangkal yang ada di dekatnya. Setelah tercabut eta tangkal, dia langsung meledogen eta tangkal kasih Gabimaru. Gabimaru pun dengan refleksnya dia ngajol. Setelahnya Gabimaru di sini menyuruh Sagiri untuk menjauh. Gabimaru di sini sadar bahwa fisik si Rokurota lebih kuat daripada dirinya. Tidak cuma itu, Gabimaru ngahoak kasih Yujuriha mau sampai kapan lo mau nonton. Lalu Gabimaru menyuruh untuk membantunya. Di mana Yujuriha ini kan juga punya ninjutsu. Yujuriha yang tadi mau karena perjanjian kemarin dengan Gabimaru malah gak jadi. Malah dia bilang untuk bertarung Gabimaru yang urusi. Sambil Yujuriha tertawa, yang mana Yujuriha bagian mengurus informasi doang. Setelah itu Gabimaru di situ diserang oleh Rokurota. Gabimaru pun di sini cuma bisa menghindari dari serangan Rokurota ini. Menurut Gabimaru, Rokurota ini dari tebasannya cukup cepat. Gabimaru sadar dia tidak bisa melawan tangannya yang badag itu. Dimana kalau kena, udah deh bisa di-end atau meninggoy. Lalu Gabimaru pun mengeluarkan jurus badai batu. Memang Rokurota ini tank yang GG. Jurus badai batu tidak mempan. Menurut Gabimaru, serangan proyektil ini tidak efektif. Gabimaru mencoba jurus lain yang bernama pedang tanpa wujud. Lagi, Rokurota masih terlalu kuat, juga tidak mempan. Jurus lain yang Gabimaru punya dia keluarkan. Dari serudukan beringas, bom air, dan yang lain-lain. Di sini kita diperlihatkan dulu Sagiri nuker ngeubaran si Genji. Si Genji di sini menyuruh Sagiri untuk lari dari sana. Sagiri menjelaskan kalau pendarahannya berhenti, Genji ini masih bisa diselamatkan. Genji bilang Sagiri ini orangnya unik, yang mana tadi Sagiri terlihat bisa menggertak seperti laki-laki, lalu sekarang Genji merasakan kasih sayang seorang wanita. Sagiri ngahoak, tong loba bacot dah. Dirinya ini cuma hayang Genji ini ulah meninggoy. Setelah mendengar itu, Genji merasa kalau Sagiri ini mengambil jalan tengah. Ini keyakinan dari Sagiri. Pada akhirnya Genji saat itu mengerti. Dengan pedenya di sini Genji memberikan pedang miliknya kepada Sagiri. Genji bilang pedang adalah jiwa dari prajurit. Genji juga memberikan pedang itu kepada Sagiri. Menurutnya Rokurota ini sudah membunuh Agent. Setelah itu Genji pun tidak menyuruh Sagiri untuk pergi lagi dan menyuruh Sagiri untuk menebas si Rokurota. Pada saat itu Sagiri menerima pedang itu dan bilang hatur nuhun suhu. Sekarang kembali ke pertarungan Gabimaru versus Rokurota.
Menurut Gabimaru, pertarungan jarak dekat terlalu berbahaya. Mungkin menurutnya kalau 2 lawan 1 mungkin dia bisa mencari titik butanya. Di saat yang sama di sini jari cingir dari Rukurota ketihan. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Sagiri? Sagiri menjelaskan kepada Gabimaru, mau orang kaya gimana pun juga sekuat apapun pasti bisa dipotong. Gabimaru bilang Sagiri ini datang di waktu yang tepat, juga dia memang butuh bantuan. Sekarang diperlihatkan Senta yang ingin merawat si Genji. Menurut Yujuriha ini sudah terlambat. Menurut Yujuriha, Senta ini bukan tipe pria seperti itu. Yujuriha pun di sini malah ngomongin monster yang nggak ada. Malah Yujuriha cuma mau menonton pertarungannya saja. Menurutnya kalau mereka meninggoy dia tinggal lari. Enak banget si Yujuriha ini. Kembali ke pertarungan, yang mana sekarang pendarahan si Rukurota sudah berhenti. Yang mana menurut Gabimaru bukan cedera serius bagi Rukurota ini. Yang mana mereka ini cuma butuh serangan mematikan. Sagiri sadar dia susah untuk memenggal lehernya karena terlalu tinggi. Gabimaru menyuruh Sagiri untuk menebas kakinya buat dia berlutut. Sagiri menjawab, tidak semudah itu Porguso. Tapi rencana itu pun dilakukan. Apalah daya, karena Rukurota ini kuat, maka dari itu tebasan Sagiri tidak mempan. Mungkin eta kulit si Rukurota lihat pisan. Gabimaru bilang, mana itu kurang naon kan? Sagiri menjawab, santuy bos. Sagiri merasa kalau teknik pedangnya terlalu agresif, maka teknik itu bisa terganggu. Sagiri sadar dia ini harus tenang, juga harus mengesampingkan emosinya, biar bisa menggunakan akal sehat. Sekarang mereka akan menggunakan teknik yang tadi. Tetapi secara tiba-tiba kaki Gabimaru sekarang tidak bisa digerakkan. Menurutnya mungkin efek tadi menangkis serangan Rukurota. Sagiri yang menebas tangannya Rukurota kembali nggak mempan. Menurut Sagiri di saat Rukurota lagi ngamuk mungkin sulit untuk memotong tulangnya. Jadi kalau mau nyabet lehernya kudu eta jelema nungkul. Karak bisa putus. Menurut Gabimaru kalau kaki dan tangannya tidak bisa ditebas jadi hese nungkul eta jelema. Jadi ini cukup rumit adik-adik. Di sini anehnya Rukurota ujuk-ujuk mewek weh. Ternyata dia mengeluarkan kekuatannya dengan tangannya. Di sini Rukurota menghajar Gabimaru. Gabimaru pun kaget dengan itu dan membuatnya harus waspada. Tapi juga dia bisa menahan serangan ini. Jadi Gabimaru bisa melawannya. Tetapi di saat yang sama wajah Gabimaru pun mengeluarkan darah. Di saat itu Rukurota mau menonjok si Gabimaru yang sudah tidak berdaya dengan cepat. Sagiri menghalau tonjokan itu. Lalu Sagiri di sini mencoba untuk mengubah emosi menjadi kekuatan, juga menggunakan nalar untuk tetap fokus. Yuzuriha yang melihat Sagiri, dia merasa ini hebat. Senta memberitahu bahwa Sagiri ini peringkat Tameshi Ito, dia ini ada di peringkat 12. Tetapi peringkat klan Yamada tidak ditentukan hanya dari kemampuan semata, karena sudah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin klan. Pada saat itu Sagiri terus bertarung melawan Rukurota. Gabimaru yang melihat bahwa dia menilai Sagiri memang benar. Pada saat Gabimaru pertama bertemu dengan Sagiri ini, mana Sagiri ini kuat. Dan benar Rukurota di sini sampai kelelahan begitu melawan Sagiri. Di saat Sagiri melihat celah yang ada, dia langsung siap mengeksekusi itu orang. Tapi sayang Rukurota langsung ngajol kos bangkong gitu. Gabimaru bilang, tidak semudah itu Perguso. Gabimaru sekarang punya ide yang agak ekstrim. Di sini Gabimaru yang kurang yakin dengan Sagiri ya mungkin setengah-setengah. Dia pun memutuskan mengeluarkan jurus kembali. Yuzuriha yang melihat menurutnya ini gawat dan mengajak Senta untuk lari. Gabimaru di sini mengeluarkan banyak jurus. Dari jurus badai batu dengan versi suci, terus jurus angin tenang versi api suci, jurus tebing besar versi api suci, dan jurus selimut duri versi api suci. Karena jurusnya versi api di sini pepohonan yang ada di hutan pun terbakar. Tadi dia Yuzuriha jeung si Senta lulumpatan ngajauh tidinya. Yuzuriha merasa kalau ulah ini bukan untuk mengincar Rukurota. Jadi menurutnya Gabimaru ini ingin membakar area di sekitar sana. Jadi dengan kebakaran begitu kan asapnya banyak. Apalagi kan si Rukurota jurusnya mewek. Jadi asapna tetap bisa asup meureun kana manehna. Kan jadi engap. Ternyata benar. Menurut Gabimaru racun dalam asap membuat kehilangan kesadaran. Yang mana asapnya lebih berbahaya daripada apinya. Jadi bisa dikatakan ini sebagai keracunan karbon monoksida. Tetapi kalau nagok maka asap eta moal terhirup. Setelahnya Rukurota yang sudah tidak berdaya di sini Sagiri pun siap memenggal kepalanya.
Namun Rokurota menangkisnya. Secara cepat di sini Gabimaru menahan dari tangan Rokurota ini, menyuruh Sagiri untuk cepat mengeksekusinya. Setelah memenggal tuh kepala, di sini diperlihatkan kembali masa lalu Rokurota, yang mana dia ini lapar terus dan gak kenyang-kenyang. Juga tidak ada yang mau main dengannya. Kok bayangan Sagiri dengan bocil itu ya? Apa iya itu Rokurota? Ya sudahlah. Setelah itu karena kobaran api semakin besar yang mana kemungkinan monster akan mendekati, maka dari itu mereka harus menjauh. Sagiri yang melihat Genji di sini Gabimaru mengajak untuk cepat-cepat pergi dari sana. Mereka pun berlari. Selagi berlari Sagiri bergumam bahwa dia harus mengikhlaskan si Genji. Setelah menjauh dari kobaran api, di sini terlihat monster-monster menghampiri dari kobaran api yang ada di sana. Sagiri merasa aneh, kan secara naluri binatang harusnya gak akan mendekati api. Gabimaru bilang mereka semakin tidak terlihat seperti makhluk hidup normal. Nah, di sini Gabimaru mengajak Sagiri untuk menghampiri para monster-monster itu, karena monster yang bisa memberi petunjuk dari ramuan keabadian. Di sini walaupun Gabimaru merasa lelah, tapi dia harus semangat karena mimpinya itu yang mau ketemu istrinya kembali dan menemukan ramuan keabadian itu secepat mungkin. Gabimaru di sini menanyakan tentang teman-temannya Sagiri yang dia khawatirkan. Sagiri menjawab dia tidak khawatir karena mereka menerima tugas ini berarti dia siap mati. Mengkhawatirkan mereka malah tidak sopan buat mereka. Justru dirinya ini harus segera menemukan ramuan keabadian dan membebaskan mereka dari tugas ini. Gabimaru yang mengatakan dirinya dan Sagiri ini kepentingannya sama, tetap saja Sagiri ini menjadi pengawasnya Gabimaru. Terlihat dari kejauhan, mereka melihat ada si Yuzuriha dan Senta yang tadi kabur. Gabimaru pun nyamperin mereka dan bilang bukannya mereka ini sudah berjanji untuk bekerja sama. Tetapi di bawah sana mereka melihat ada desa. Senta bilang kalau benar ini si Senkyo, apa artinya petapa tinggal di desa ini. Nah, sekarang kita diperlihatkan Toma dan Chobe lagi bertarung melawan monster. Setelahnya Chobe meminum darah dari monster itu. Di sini Chobe menanyakan tentang petapa. Toma menjawab, bisa dibilang makhluk khayalan. Jadi mereka ini makhluk super. Kebanyakan mereka berwujud orang tua dan menguasai jurus misterius. Juga mereka mungkin berada di pulau ini. Maka dari itu seharusnya yang tinggal di Shinsenkyo bukanlah monster melainkan petapa. Menurut Chobe ini konyol. Dia dengan pede dia bilang tinggal bunuh kakek tua itu. Di saat itu Chobe melihat ada sesuatu di sana. Chobe mencoba mendekatinya. Pas sampai, waduh ada cewek versus cewek dong. Nah, inilah akhir dari episode kelima. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.